Pada malam 20 April 2010, sebuah tragedi besar terjadi di Teluk Meksiko. Rig pengeboran minyak Deepwater Horizon meledak dan terbakar, menyebabkan tumpahan minyak terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Kecelakaan ini menewaskan 11 pekerja dan mencemari laut selama berbulan-bulan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi? Dan yang paling penting, bagaimana cara mencegahnya agar tidak terulang? Dalam video ini akan membahas secara mendalam mengenai kronologi, penyebab, dampak, dan pengendalian dari kecelakaan ini. Deepwater Horizon adalah anjungan pengeboran minyak lepas pantai yang dioperasikan oleh Transocean untuk BP atau British Petroleum. Pada April 2010, anjungan ini sedang menyelesaikan pengeboran sumur minyak Macondo di Teluk Meksiko. Pada saat itu, pengeboran sumur sudah hampir selesai dan kru sudah ingin menyegel sumur dengan semen agar dapat digunakan di masa depan. Namun diabaikan dan proses pengeboran tetap dilanjutkan. Pada 20 April 2010, pagi-pagi tim teknik sedang melakukan uji pada sumur untuk memastikan tidak ada kebocoran sebelum dilakukannya penyemanan permanen. Namun hasil menunjukkan ada tekanan yang tidak biasa. Manajer proyek dan insinyur mulai berdiskusilah tentang adanya pelaporan ini dan para pekerja di sana merasa adanya predikasi bahaya dari hasil uji tersebut. Namun manajemen memutuskan untuk tetap melanjutkan proses. Sorenya sekitar pukul 17.00 dilakukanlah uji tekanan negatif untuk memastikan sumur tertutup dengan baik. Namun hasilnya menunjukkan tekanan yang berfluktuasi yang dimana bisa menjadi indikasi kebocoran gas. Sebagian kru ingin melakukan tindak lebih lanjut, namun lagi-lagi keputusan diambil untuk tetap melanjutkan proses penutupan. Pada pukul 21:45, tekanan gas dari dalam sumur meningkat drastis. Tanpa disadari, gas metana mulai naik ke anjungan melalui pipa pengeboran. Beberapa menit kemudian, lumpur pengeboran yang seharusnya mengendalikan tekanan sumur terdorong keluar dari pipa dengan kecepatan tinggi. Operator mencoba untuk menutup sumur dengan menggunakan BOP atau blowout preventer, tapi sayangnya BOP tidak berfungsi. Pukul 21:49 waktu dini hari, gas metana mulai keluar dan menuju ke dek anjungan sehingga bertemu dengan percikan-percikan api. Hal inilah yang menjadi ledakan pertama dari adanya kasus ini. Ledakan ini menghancurkan sebagian besar alat pengeboran dan melukai beberapa pekerja. Operator mencoba untuk mengaktifkan BOP secara manual untuk menutup sumur, namun lagi-lagi sistem tetap gagal. Pada titik ini, sumur Macondo terus mengeluarkan minyak dan gas tanpa terkendali. Pukul 22:00, tim evakuasi mulai berdatangan. Beberapa pekerja berada di pusat ledakan mengalami luka yang sangat parah, sementara yang lain melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Dari 126 orang yang berada di anjungan, 115 berhasil selamat, sementara 11 pekerja dinyatakan hilang dan dikonfirmasi tewas. Tanggal 21 hingga 22 April 2010, tim penyelamat mencoba untuk memadamkan api, namun api sulit untuk dipadamkan karena minyak terus menyuplai bahan bakar pada api. 2 hari setelah ledakan, struktur anjungan yang sudah sangat rusak akhirnya runtuh dan tenggelam. Dengan tenggelamnya anjungan, sumur Macondo tetap terbuka sehingga menjadi tumpahan minyak terbesar dalam sejarah. Kecelakaan ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan tragedi ini, baik dari segi unsafe act ataupun unsafe condition. Keputusan yang buruk dalam hal keamanan yang termasuk dalam unsafe act, BP memutuskan untuk menggunakan metode penyemanan sumur yang lebih murah dan tidak melakukan uji tekanan yang cukup. Hal ini meningkatkan risiko kebocoran gas. Kegagalan sistem pencegahan ledakan atau blowout preventer atau BOP yang termasuk dalam unsafe condition, seharusnya alat ini dapat secara otomatis menutup sumur jika terjadi lonjakan tekanan gas. Tetapi saat itu sistemnya tidak berfungsi dengan baik. Kurangnya pelatihan bagi pekerja dalam mengenai kondisi darurat menjadi unsafe condition. Banyak dari mereka tidak siap menghadapi ledakan mendadak sehingga memperparah jumlah korban.
hal besar. Tidak hanya terjadi pada lingkungan, namun juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sebanyak 780 juta liter minyak mencemari perairan Teluk Meksiko yang menyebabkan kematian massal bagi spesies laut, di antaranya seperti ikan, mamalia laut, dan juga burung. Ekosistem pesisir hancur dan butuh waktu bertahun-tahun lamanya untuk pulih sepenuhnya. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, namun juga pada ekonomi masyarakat. Ribuan nelayan mengalami kehilangan mata pencaharian mereka diakibatkan oleh pencemaran laut yang luas. Untuk mencegah terulangnya kecelakaan seperti Deepwater Horizon, kita dapat menerapkan strategi pengendalian risiko berdasarkan hierarki keselamatan kerja, dari yang paling efektif hingga yang paling dasar. Yang pertama adalah eliminasi atau menghilangkan sumber bahaya, yaitu kita menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Dalam kasus ini, industri dapat mengurangi eksplorasi minyak di laut dalam yang berisiko tinggi dan beralih ke sumber energi yang lebih aman dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan. Namun, karena industri minyak masih sangat dibutuhkan, kita perlu langkah-langkah lain untuk mengurangi risikonya. Yang kedua adalah substitusi, yaitu mengganti dengan alternatif yang lebih aman. Substitusi berarti mengganti metode atau bahan yang lebih berbahaya dengan yang lebih aman. Dalam kasus pengeboran minyak, perusahaan bisa menggunakan teknologi pengeboran darat atau sistem pengeboran dengan tekanan terkontrol yang lebih kecil kemungkinan meledaknya. Teknik pengeboran yang lebih stabil dapat mengurangi risiko lonjakan gas metana seperti yang terjadi pada Deepwater Horizon. Yang ketiga adalah rekayasa teknis atau mengurangi risiko dengan teknologi. Jika eliminasi dan substitusi tidak memungkinkan, langkah berikutnya adalah rekayasa teknis, yaitu kita menggunakan teknologi untuk mengurangi risiko kecelakaan. Salah satu teknologi yang harus ditingkatkan adalah sistem Blowout Preventer atau BOP. Salah satu penyebab utama kecelakaan di Deepwater Horizon adalah kegagalan blowout preventer. Seharusnya sistem ini dapat secara otomatis menutup sumur jika terjadi lonjakan tekanan gas. Oleh karena itu, desain BOP harus lebih canggih dengan sistem cadangan, redundansi sistem, dan perawatan berkala. Selain itu, perusahaan minyak harus menerapkan sistem pemantauan tekanan sumur secara berkala atau real time yang dapat memberikan peringatan dini jika terjadi lonjakan tekanan gas yang berbahaya. Penggunaan drone bawah laut untuk inspeksi juga dapat membantu mendeteksi potensi atau kebocoran sebelum kecelakaan terjadi. Dan yang keempat yaitu adalah pengendalian administratif atau kebijakan dan pelatihan yang lebih ketat. Pengendalian administratif melibatkan regulasi, prosedur keselamatan, dan pelatihan bagi pekerja. Perusahaan minyak harus menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang lebih ketat dalam setiap tahap pengeboran. Pelatihan keselamatan juga sangat penting. Pekerja harus dibekali dengan simulasi kondisi darurat agar mereka tahu langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi ledakan atau kebocoran gas. Selain itu, pekerja yang bertugas di rig pengeboran harus memiliki spesifikasi keselamatan yang lebih ketat sebelum diperbolehkan bekerja. Setelah tragedi ini, pemerintah Amerika Serikat memperketat regulasi industri minyak, seperti kewajiban uji tekanan lebih sering dan audit keselamatan yang lebih ketat. Regulasi seperti ini harus terus diperbaharui agar kecelakaan tidak sering terjadi atau terulang. Yang kelima adalah alat pelindung diri (APD) atau lapisan perlindungan terakhir. Langkah terakhir dalam hierarki pengendalian risiko adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. APD ini sangat penting. APD ini adalah lapisan pelindung terakhir setelah semua langkah sebelumnya diterapkan. Setelah kejadian Deepwater Horizon, standar APD untuk bekerja di anjungan minyak juga diperketat, termasuk penggunaan pakaian tahap api, masker oksigen darurat, dan sistem evakuasi yang lebih baik. Beberapa perusahaan kini juga menggunakan kapsul penyelamat yang dapat mengangkut pekerja ke laut dalam kondisi darurat. Dari eliminasi hingga penggunaan APD, semua langkah ini harus diterapkan secara bersamaan untuk mencegah kecelakaan seperti Deepwater Horizon terjadi lagi di masa depan. Keamanan harus menjadi prioritas utama dalam industri minyak dan gas. Dengan teknologi yang lebih canggih, regulasi yang ketat, dan kesadaran yang lebih tinggi, kita dapat mencegah tragedi besar seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Tragedi Horizon perairan dalam adalah pengingat bahwa keselamatan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan. Dengan pengawasan yang ketat dan teknologi yang lebih baik, kecelakaan semacam ini dapat dicegah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang peduli terhadap keselamatan di industri perminyakan.